Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membuka Lukas pasal yang ke-18. Kita melanjutkan pembahasan dari Injil Lukas. Kita membuka pasal 18. Kita membaca dua perikop seperti yang sudah dibagi-bagi oleh LAI, yaitu 1 sampai 8 dan 9 sampai 14. Dua perumpamaan, dua-duanya juga berkaitan dengan doa. Kita membaca bergantian. Saya membaca yang ganjil, saudara menanggapi yang genap. Lukas pasal 18. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Ini, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kita membaca satu bagian lagi untuk bisa sedikit menerangi apa yang kita baca di dalam perjanjian baru ini, yaitu dari perjanjian lama, namely Mazmur yang ke-17. Mazmur yang ke-17. Kita membaca kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 ya. Saya membaca 1-2, saudara membaca 3 sampai 5. "Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dan bibir yang tidak menipu. Daripadamu lah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang." Mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa untuk diri kita masing-masing, saudara berdoa untuk diri sendiri. Doakan juga orang di sekitar saudara, di kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara. Dan saudara juga mendoakan saya. Mari kita berdoa, buka suara. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang ke hadapan Tuhan, kami mohon belas kasihan dan anugerah-Mu ketika kami merenungkan firman Tuhan.
Kau yang berbicara dalam hati kami masing-masing, menerjemahkan sesuai dengan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, Tuhan. Sekali lagi menguduskan kami, menguatkan kami, menegur dan menghibur dengan kuasa firman Tuhan. Berdoa untuk setiap orang yang hadir ke Tuhan, boleh menangkap hati kami masing-masing dan kami boleh berespon di hadapan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami mohon, Tuhan bekerja dengan kuasa. Amin. Sudah kita sudah membahas dalam pasal yang ke-17 minggu yang lalu, yaitu berkaitan dengan kedatangan kerajaan Allah. Sedikit summary, yaitu di situ kita berhadapan dengan pertanyaan yang memang selalu menyulitkan itu orang-orang yang berspekulasi tentang kapan, ya, lalu kemudian di mana, dan mungkin tambah satu lagi bagaimana. Kita terobsesi di dalam kehidupan kita untuk mempersoalkan kapan, the when, the where, di mana, dan kemudian bagaimana. Ya, tidak sedikit orang yang kepingin mengetahui masa depan akhirnya datang kepada orang-orang yang katanya orang-orang pinter, ahli-ahli nujum dan sebagainya. Karena manusia somehow seperti kayak kalau tahu masa depan akan terjadi apa, dia ada certain security, ada sesuatu yang lebih pasti yang dia anggap lebih bisa dikendalikan. Kenyataannya kok tidak juga sebetulnya. Ternyata tidak juga gitu. Kita selalu bermimpi kita bisa mengendalikan kehidupan kita. Kenyataannya tidak. Ada hal-hal yang selalu melampaui kapasitas kita. Ada hal-hal yang melampaui cara pikir kita. Perencanaan, kalkulasi, dan semua spekulasi kita. Melampaui itu semua. Karena itu Tuhan itu nggak relevan di dalam kehidupan manusia. Memang yang tidak fair adalah seringkali manusia berpikir Tuhan itu relevan waktu saya mulai kejepit begitu ya. Saya mulai nggak bisa lagi kontrol kehidupan saya. Misalnya saudara kena sakit kanker stadium 4, nah itu Tuhan begitu kan ya. Kalau sakit panu ya nggak usah Tuhan lah, Kalpanax cukup begitu. Itu bisa obati sendiri. Tapi kalau bangkrut, nah itu Tuhan. Kalau rugi sedikit ya nggak apa-apa lah, nggak usah terlalu Tuhan dulu. Usaha dulu sampai bisa. Nanti kalau kepepet baru nggak ada jalan keluar sama sekali. Nah di situ tempatnya Tuhan baru masuk. Banyak orang menghidupi filosofi atau ideologi seperti ini dalam kehidupannya, sehingga akhirnya Tuhan itu seperti dipojokkan, hanya diberikan tempat untuk situasi-situasi batas, ya, situasi-situasi batas apa itu namanya, yang waktu kita ya sudah mulai mentok dan nggak berdaya lagi. Memang di sisi lain ada gambaran yang ekstrim juga kalau kita akhirnya dengan kebergantungan kita di hadapan Tuhan, akhirnya kita tidak melakukan tanggung jawab pribadi sebagai manusia, tapi kekristenan nggak pernah mengajarkan itu. Nggak ada kontradiksi antara orang yang melakukan tanggung jawabnya dan orang yang bergantung kepada Tuhan. Seperti juga nggak ada kontradiksi antara orang yang di dalam kehidupan ini melakukan sesuatu yang baik, lalu kemudian dia mengembalikan seluruh kemuliaan kepada Tuhan, karena semuanya dilakukan sebagai ucapan syukur. Nah, saya kembali kepada apa yang kita bahas di dalam pasal 17, di situ ya, pertanyaan ini, the when, the where, and the how. Pertanyaan yang sering kali ditanya oleh manusia dan manusia seperti ingin sekali mengetahui jawabannya, itu bisa menggeser, mendistraksi kita akan the what, yaitu kerajaan Allah itu sendiri. Kita lebih terobsesi kapan kita mendapat jalan keluarnya, kapan saya bebas daripada persoalan ini, sakit, penyakit, penderitaan dan sebagainya, berapa lama, kapan, pertanyaan durasi itu ya. Tapi kemudian kita gagal menghidupi kecukupan pemeliharaan Tuhan pada hari ini. Ada orang yang selalu mimpinya ke depan begitu ya, terus ke depan, dan dia lupa untuk menghidupi hari ini gitu. Akhirnya nggak pernah hidup di dalam hari ini, gagal menikmati God's present in the present time, ya, nggak pernah menikmati pemeliharaan hadiah Tuhan di dalam saat sekarang. Sementara Lukas selalu mengingatkan kepada kita untuk belajar menghidupi hari demi hari, our everydayness, sebagai penantian, sebagai ekspresi penantian daripada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kerajaan Allah, satu tema besar di dalam Lukas, di dalam Injil yang lain juga masih merupakan tema yang besar. Dan di sini kalau kita melihat sekali lagi pergumulan orang yang terus-menerus menanti, ya, katanya segera datang, katanya sudah mau datang, sudah bertahun-tahun nggak datang-datang. Lalu bagaimana? Nah, di dalam gambaran ini, konteks pada saat itu Lukas melayani orang-orang yang kemudian mulai menjadi kecewa.
Mereka mulai menjadi kecewa, mereka mulai menjadi discouraged, mereka mulai menjadi disappointed, mereka mulai menjadi dingin, menjadi acuh tak acuh, mungkin tidak sedikit juga yang akhirnya mulai menjadi sinis dan sarkastik karena mereka losing hope. Wah, ini Yesus ini bohong kayaknya ya, Yesus katanya mau datang kembali, mana ini sudah tahun berapa? Pikiran saya paling telat ya 1 tahun, ini sudah berapa tahun ini nggak datang-datang begitu, ini kita harus generasi keberapa? Lalu katanya mau datang kembali, itu jangan-jangan bohong yang dia bilang itu. Ya. Jangan-jangan dia nggak betul-betul bermaksud untuk datang kembali. Lalu mereka mungkin juga mulai mencurigai, jangan-jangan cerita tentang kebangkitan semuanya juga bohong. Itu diciptakan oleh murid-murid, buktinya dia nggak datang sampai sekarang. Begitu. Kan saya bukan saksi pertama juga pada saat itu. Lukas menguatkan mereka dengan perumpamaan ini, perumpamaan tentang doa. Saya kira message-nya cukup jelas ya, ini satu perumpamaan yang sangat fokus. Kita tahu sudah ada perumpamaan yang bisa ditafsir, ada banyak message di dalamnya, seperti yang kita bahas di dalam perumpamaan anak yang hilang, itu anak yang hilang baik yang bungsu ataupun yang sulung. Tapi ada perumpamaan-perumpamaan yang fokus kepada satu message, saya pikir termasuk perumpamaan yang kita baca pada perikop pertama pasal yang ke-18 ini. Message-nya sederhana, dan saya pikir kita juga jelas sekali bahwa kita nggak perlu keliru untuk mengidentikan hakim yang lalim ini dengan Tuhan sendiri. Ya. Karena Tuhan sendiri mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, hakim ini memang hakim yang lalim. Ini bukan melakukan satu identifikasi bahwa hakim yang lalim itu ya itu seperti Tuhan sendiri, kalau begini jadi kacau begitu ya. Argumentasi yang dipakai di sini adalah argumentasi klasik, seperti yang seringkali dipakai, yaitu argumentasi from lesser to greater, ya. Argumentasi from lesser to greater. Maksudnya kalau yang hakim yang lalim aja bisa melakukan seperti ini, apalagi Bapamu yang di sorga. Ini sudah pernah kita bahas juga ya di dalam bagian yang lain waktu diceritakan di situ. Allah yang akan memeliharakan orang-orang pilihan lalu dibandingkan dengan orang tua yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita yang punya Bapa di dalam dunia yang nggak sempurna, yang punya kejahatan, itu begitu peduli kepada anaknya, apalagi Bapa yang di sorga, gitu kan. Dia pasti akan memberikan yang terbaik, memberikan Roh Kudus kepada kita yang memintanya. Jadi argumentasi from lesser to greater. Di sini juga kita melihat gambaran yang sama, argumentasi metode yang sama from lesser to greater. Nah, hakim ini ya, yang dikatakan lalim, hakim yang kayaknya nggak memperhatikan tentang keadilan, tentang righteousness, tentang justice. Pengalaman hidup sehari-hari di Indonesia juga kayaknya nggak terlalu banyak berbeda ya di gambaran seperti ini. Kenapa? Soalnya karena yang datang adalah seorang widow, seorang janda. Janda itu punya apa sih ya? Nggak bisa membalas kebaikan dan juga nggak bisa melakukan gratifikasi, nggak punya cukup uang. Mereka ini kaum yang terpojok, kaum marginal, ya, kaum yang seringkali disingkirkan, yang gampang sekali dipandang sebelah mata. Ya. Lukas termasuk salah satu penginjil yang mengangkat kelompok-kelompok yang seperti ini, ya. Janda, orang miskin, perempuan-perempuan, anak-anak kecil, ya, orang-orang orang-orang Samaria dan sebagainya, orang-orang kafir yang selalu direndahkan, yang selalu dihina dan sebagainya. Hati-hati jangan masuk ke dalam paranoia dihina, ntar kita bisa menjadi orang yang akhirnya bukan mencari kemuliaan Tuhan tapi mencari kemuliaan kita sendiri. But indeed, pengalaman seperti ini satu pengalaman yang tidak menyenangkan seorang janda. Ya mentang-mentang ini orang nggak punya apa-apa, bukan orang kaya, bukan jenderal, bukan orang yang penting, nggak punya kuasa, nggak punya jabatan, nggak punya posisi. Lalu setelah itu ya dilewati begitu saja oleh hakim itu. Tapi ada sesuatu yang lebih di dalam diri janda ini, yaitu dia punya perseverance. Dia punya ketekunan. Dia punya stamina untuk terus-menerus minta ya di dalam gambaran ini. Sampai akhirnya hakim itu sendiri menjadi jengkel, terganggu. Dan kalau kita membaca di dalam catatan ini kan motivasi hakim yang akhirnya membenarkan dia juga bukan motivasi yang mulia kan, motivasi yang egois. Kalau begini ya repot juga, ini orang terus ganggu saya, begitu terus ganggu, akhirnya saya sendiri kehabisan waktu dan nanti jangan-jangan suatu saat dia juga akan menyerang saya. Kalau begini sudahlah, cepat-cepat dibenarkan saja supaya case close, terus saya bisa hidup lebih tenang dan seterusnya. Motivasinya motivasi yang nggak benar, motivasi yang menguntungkan diri sendiri. But at least
kita melihat akhirnya bagaimana perseverance itu menang. Nah, soal bicara tentang perseverance ya, bicara tentang ketekunan, apa itu ya, apa namanya, fighting spirit ya. Sekali lagi ini bukan sesuatu yang uniquely Christian seperti kayak, oh kalau seperti ini kepercayaan lain malah nggak usah agama lah ya. Ideologi-ideologi yang nggak berkaitan dengan agama juga bisa mengajarkan ketekunan, mengajarkan fighting spirit, mengajarkan kepada kita supaya terus-menerus berjuang. Pokoknya berjuang terus sampai jadi, sampai akhirnya orang lain kalah dan menyerah begitu ya. Itu nggak necessarily Christian, nggak unik sama sekali. Saya setuju kalau saudara mengatakan kalau cuma bicara tentang ini, semua ajaran yang lain kayaknya juga akan setuju. Memang kita nggak boleh lose hope, kita jangan discourage, kita jangan disappointed. Semua orang mesti terus-menerus berharap. Saya pernah cerita kepada saudara kan ya, orang-orang yang ada di kamp konsentrasi. Waktu di dalam zaman Hitler itu ada orang-orang yang menipu dirinya dengan mengatakan bahwa nanti suatu saat waktu saya keluar dari kamp konsentrasi, kalau Jerman sudah kalah, begitu. Padahal mereka nggak tahu sih waktu itu Jerman bakal kalah atau enggak gitu ya. Siapa yang tahu? Lalu mereka terus pasti akan kalah, nanti akan ada ditolong, lalu kita akan keluar, lalu saya akan reuni dengan keluarga-keluarga yang saya kasih. Gitu. Kenyataannya tidak sih. Kenyataannya keluarganya sudah dibantai semua di kamp konsentrasi yang lain. Tapi dia terus menipu dirinya dengan pengharapan itu. Ya. Setidaknya pengharapan itu menolong dia untuk tetap bertahan, meskipun sudah disiksa di dalam kehidupan penganiayaan, tapi bisa bertahan karena ada pengharapan dia akan ketemu dengan keluarganya. Kenyataannya keluarganya semua sudah mati, ya nggak apa-apa juga, akhirnya toh paling nggak bertahan hidup begitu kan ya. Saya nggak tahu terusannya apa, saudara jangan ini ya tanya. Terus habis gitu gimana orang? Ini bukan cerita itu, ini adalah bahas tentang Lukas 18. Saya cerita sampai di situ saja, tapi intinya adalah orang-orang itu berhasil bertahan hidup karena ada kuasa pengharapan yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka proyeksikan sendiri, tapi akhirnya kemudian mengecewakan. Ya kalau cuma bicara tentang pengharapan, don't lose hope, terus-menerus berharap. Saya pikir ini nggak unik ajaran Alkitab, dan kalau pengharapan cuma berhenti di dalam seperti ini saja begitu, mungkin kita seringkali kecewa karena akhirnya nanti pengharapan, ya untuk apa berharap? Saya berharap terus sekali lagi kecewa lagi dan kecewa lagi. Kalau begitu saya nggak usah berharap, lebih baik saya menjadi orang yang sinis, sarkastik, indifference, tidak peduli, lalu di dalam depression mode gitu kalau perlu ya, di dalam satu keadaan yang saya nggak perlu punya pengharapan apa-apa karena saya tahu di dalam dunia ini nggak ada sesuatu yang bisa diharapkan dan akhirnya kejadian. Dunia ini terlalu kejam. Saya nggak mau ngikutin teori itu lah, siapa itu Viktor Frankl itu katanya suruh berharap terus, yang penting berharap meskipun akhirnya keliru dan sebagainya. Toh sudah berharap, oh tidak, saya nggak mau dikecewakan seperti itu. Tapi Alkitab nggak mengajar itu, nggak mengajar supaya kita sekedar berharap, asal nanti pokoknya kecewa, yaitu urusan belakangan, yang penting berharap dulu. Tidak, Alkitab mengajarkan ketekunan di dalam kaitan, sekali lagi ya, Alkitab mengajarkan ketekunan di dalam kaitan kebergantungan kita dan penantian kita akan Yesus Kristus. Ini pengharapan yang sifatnya personal, bukan pengharapan sekedar berharap, tapi pengharapan relasional. Berharap bahwa Tuhan suatu saat akan vindicate, akan membela, membenarkan hakku. Kita sulit menghayati bagian seperti ini ya. Ya tadi Jethro share tentang yang di Irak itu ya. Nah mungkin kalau kita di dalam keadaan seperti mereka, kita tahu apa artinya tidak lose hope. Lalu terus kita terus-menerus berharap kepada Tuhan, kita terus-menerus meminta karena kita sendiri ada di dalam persecution dan kayaknya seperti Tuhan tidak langsung melakukan pembelaan, tidak segera melakukan pembelaan. Tapi orang-orang itu terus berharap. Ada bedanya orang yang terus-menerus berharap di dalam ketekunan karena nggak langsung melihat konfirmasi dari Tuhan. Tapi dia tetap terus berharap, tidak berhenti berharap. Di situ orang itu sendiri dibentuk, karakternya dibentuk. Dan lebih daripada karakter tentu saja ya, kepribadian yang seharusnya semakin lama semakin mirip dengan Yesus Kristus, ada perseverance. Orang yang terus-menerus bergantung kepada Tuhan, orang yang terus-menerus berrelasi dengan Tuhan di dalam keadaan apapun. Bukan solusi oriented, solusi oriented. Kita kan seringkali solusi oriented.
Kapan Tuhan memberikan kepada saya penyelesaiannya? Kapan saya keluar daripada persoalan ini? Kapan Tuhan menyediakan ini dan itu di dalam kehidupan saya? Nah, kita konsentrasi ke solusinya, gitu, ke jalan keluarnya. Tapi Tuhan nggak terlalu tertarik memberikan itu kepada kita, karena buat Tuhan itu urusan gampang sekali, tinggal balik tangan selesai. Saudara mau apa sih? Saudara sakit, Tuhan tinggal balik tangan. Kalau saudara mau disembuhkan, itu terlalu gampang untuk Tuhan. Sembuh gitu, selesai. Kita kan baru merenungkan bagian itu kan. Tuhan perlihatkan dirimu kepada imam-imam, sembuh di tengah jalan, cepat sekali itu. Kalau Tuhan mau sembuhkan sih Tuhan sembuhkan, itu urusan gampang sekali. Menarik kita keluar daripada penderitaan, merubah situasi, merubah kondisi, ya tinggal begini selesai. Orang menciptakan seluruh alam semesta yang begitu kompleks cuma 6 hari selesai kok. Apa susahnya merubah situasi dalam kehidupan kita? Tetapi yang Tuhan jauh lebih tertarik adalah bagaimana membuat kita menyerupai Dia, menyerupai Tuhan, menyerupai Kristus. Dan salah satu karakter yang ada pada Kristus, ya, perseverance, terus menerus tekun dan tidak pernah losing hope despite so many difficulties, sufferings yang dia sendiri experience di dalam kehidupan ini. Difitnah, ya, terus habis itu dipojokkan, bahkan terakhir akhirnya disalibkan, dianggap sebagai orang terkutuk, orang berdosa yang menghujat Allah, padahal dia sendiri adalah Allah. Kebergantungan ini, ketekunan ini yang Tuhan ingin ciptakan di dalam kehidupan kita, lebih daripada sekedar merubah situasi kehidupan kita. Banyak agama berpikir seperti ini, seolah-olah urusan kita datang, ya, ke tempat beribadah untuk mendapatkan solusi daripada kehidupan kita. Kekristenan tidak terkecuali, kalau kita nggak hati-hati, akhirnya kita ya cuma seperti kayak orang beragama dan bukan kembali kepada ajaran Alkitab. Oh, saya datang ke gereja, kenapa? Kan saya minta pertolongan Tuhan supaya anak saya diberkati Tuhan, ya, supaya nggak susah hidupnya. Saya datang ke gereja supaya Tuhan menolong memberikan kepada saya kesehatan, supaya dagangan saya lancar, gitu. Ya, apa bedanya saudara dengan orang yang datang ke Gunung Kawi gitu? Ya begitu juga kan dia doanya, cuma diganti aja terakhir dalam nama Yesus. Kalau itu ya nggak pakai nama Yesus, pakai nama yang lain. Tapi saudara perhatikan, secara spirit nggak ada bedanya, sebetulnya nggak ada bedanya. Nggak ada permohonan bagaimana orang datang kepada Tuhan supaya dia boleh hidup lebih mengasihi Tuhan, lebih menyenangkan Tuhan, lebih mempermuliakan Tuhan. Ya, itu doa yang berbeda. Tapi orang datang cuma untuk terus kebutuhan pribadi saja, ya, bukan salah sama sekali. Memang nggak salah, ada tempatnya, tapi saja. Datang hanya untuk kepentingan pribadi saja. Lalu apakah orang seperti itu sedang beribadah kepada Tuhan? Sedang beribadah kepada Allah? Atau dia sedang beribadah kepada dirinya sendiri sebetulnya? Apakah dia sedang menyembah Allah? Atau dia sedang menyembah kepada kebutuhan pribadinya sendiri sebetulnya? Yang dia sembah bukan Tuhan. Tuhan mah nggak terlalu penting. Yang lebih penting itu adalah solusi persoalan kehidupan saya. Itu yang saya sembah, itu yang saya cari, itu yang saya kejar, dan bukan Tuhan sebetulnya. Tuhan muncul sih sebagai kosakata Tuhan. Ada doa juga, tapi bukan kehidupan beragama yang benar. Seorang video, seorang janda di dalam gambaran ini, ya, sudah dari perjanjian lama di perjanjian baru, adalah orang-orang yang saking susahnya, ya, saking susahnya dan dalam keadaan seperti itu, mereka nggak punya dukungan apa-apa, cuma bisa bergantung kepada Tuhan. Memang di dalam cerita ini tidak terlalu jelas, ya, tapi ini diasumsikan di dalam pembaca Lukas bahwa mereka semua pasti mengerti yang disebut janda. Itu memang seringkali gambarannya adalah seperti itu. Mereka nggak punya sesuatu yang bisa diharapkan. Nowhere to go, nggak mau pergi kemana, nggak ada yang akan membela dia, karena dia terlalu nggak penting di dalam masyarakat, dihindari orang, cenderung dianggap aduh janda lagi, ini beban di dalam masyarakat, beban orang seperti ini. Maka janda-janda ini, ya, digambarkan sebagai orang yang lebih gampang untuk bergantung kepada Tuhan. Kita boleh asumsi, ya, sebelum dia mendatangi hakim ini lagi dan lagi, pasti dia sebelumnya sudah berdoa kepada Tuhan. Dia bergantung kepada Tuhan supaya Tuhan yang akhirnya membela haknya. Dan justru di dalam keadaan ketidakmungkinan ada sesuatu yang dia bisa harapkan, akhirnya dia menjadi orang yang cuma bisa berharap kepada Tuhan. Soalnya kita bersyukur kalau di dalam kehidupan kita, ya, ada saat di mana kita betul-betul nggak bisa lagi berharap kepada apapun kecuali kepada Tuhan. Karena seringkali yang kita bilang kita berharap kepada Tuhan, itu separuh-separuh, kalau nggak 1/4 atau 1/8, 1/16, begitu ya. Karena kita bilang kita berharap kepada Tuhan, saya bergantung kepada Tuhan, saya minta kepada Tuhan,
Tapi mata kanan melirik, ya tapi uang saya kan cukup ya, masihan begitu ini. Ya berat Tuhan, mesti berat Tuhan karena uang nggak bisa menolong saya sepenuhnya, tapi bagaimanapun ya perlu uang dan saya ada cukup resource untuk itu, uang saya. Atau koneksi lah, atau macam-macam lah saya. Akhirnya jadi bergantung kepada Tuhan plus ada titik-titiknya, sudah titik-titiknya itu adalah yang lain-lain itu. Seringkali kebergantungan kita itu tidak sempurna di hadapan Tuhan karena kita masih terlalu banyak hal yang kita bergantung juga. Tapi sekali lagi, waktu kita tidak lagi memiliki apa-apa seperti janda ini, seperti orang yang di Irak itu loh, orang-orang yang di Irak, orang-orang Kristen yang betul-betul akhirnya mesti diusirin. Ada satu video yang sangat menakutkan, saya nggak ngerti ya itu persis, tapi intinya adalah orang-orang dibantai satu persatu pakai ini pakai pakai pistol gitu, ditodongkan dan satu orang baris itu satu persatu ditembakin. Nggak tahu itu karena apa, karena saya pikir bukan cuma sekedar karena nggak bisa bayar pajak kali ya, tapi ada isu yang deeper daripada itu, dari kelompok agama yang radikal melakukan atas nama Allah, atas nama Tuhan, hal-hal seperti itu. Mereka nggak punya tempat tuh bergantung yang lain, nggak ada lagi. Kekayaan juga nggak membantu di dalam saat-saat seperti itu, nggak membantu sama sekali. Koneksi, relasi apa? Mereka minoritas, mau relasi kemana? Satu-satunya yang mereka bisa gantung adalah Tuhan. Misteri di dalam saat-saat seperti itu. Lalu kemudian kita melihat akhirnya mereka mati juga. Lalu kita bertanya, di mana Tuhan? Tuhan ada di mana? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan mereka? Sekali lagi, kekristenan bukan kekristenan yang ada di dalam Alkitab. Nggak tertarik membicarakan tentang Tuhan, yang kemudian kalau Tuhan kita panggil namanya kita selalu luput daripada kesukaran, penderitaan, sakit penyakit dan sebagainya. Bukan itu gambarannya. Tapi Tuhan yang menjanjikan di dalam segala situasi kehidupan kita, kalau kita hidup benar di hadapannya, Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menghibur dengan kehadirannya. Ya tadi saudara Jethro juga. Even kalau mesti mati pun di dalam saat kematian, Tuhan juga ada di sana. Ada satu kalimat menarik sudah ditulis di dalam ini ya, buku Moltmann, meskipun kita nggak harus setuju semua teologinya dia. Ada banyak orang tanya kan itu apa orang digantung lah apa itu dengan cara tidak adil, akhirnya terikat di tiang gantungan. Terus pertanyaan klasik itu muncul gitu, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana? Kenapa orang-orang benar digantung? Kenapa bukan orang-orang jahat yang digantung? Di mana-mana ketidakadilan Tuhan yang katanya maha adil, dia ada di mana? Tuhan itu. Lalu Moltmann menulis dengan gaya bahasa yang sangat menyentuh. Kamu tanya, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana? Tuhan ada di sana, di tiang gantungan. Tuhan ada di tiang gantungan bersama dengan orang-orang yang digantung itu. Gambaran kita yang keliru kali tentang Tuhan ya, the all powerful God yang selalu harus menyelamatkan saya daripada segala penindasan, penganiayaan, penderitaan, sakit penyakit, kebangkrutan dan sebagainya. Gambaran Tuhan yang keliru kita ciptakan sendiri, menciptakan dari proyeksi kita pribadi. Tapi sekali lagi di dalam perikop ini yang kita belajar adalah bagaimana janda ini akhirnya di dalam ketekunannya mendapatkan pertolongan dan Tuhan mendengar. Whether solusinya seperti yang dia pikirkan atau tidak itu bukan concernnya, bukan hal yang terlalu penting. Salah satu misteri yang dicatat dalam Alkitab, kalau kita kan sedang PA ini ya, kisah para rasul. Salah satu misteri yang menarik adalah Petrus ya dipenjarakan. Yakobus juga dipenjarakan. Lalu waktu orang-orang Kristen berdoa, Petrus dikeluarkan dari penjara, Yakobus dibiarkan mati. Misteri di dalam catatan kisah para rasul. Di dalam bijaksana Tuhan, Petrus dibebaskan dari penjara, diluputkan daripada kematian pada saat itu. Tapi Yakobus dibiarkan mati, dihukum ya. Lalu bagaimana kita mau mendikte Tuhan? Gak bisa, Tuhan harus dibebaskan dari penjara. Seperti Petrus, itu baru engkau adalah maha adil dan maha baik dan maha kuasa. Ya itu proyeksi kita sendiri, itu adalah yang kita mau. Kalau begitu kita yang jadi Tuhan, bukan Tuhan yang jadi Tuhan. Tuhan kalau adalah Tuhan, dia akan berdaulat dan dia berhak untuk melaksanakan bijaksana yang menurut dia paling baik. Sekali lagi ya, Petrus diselamatkan, dibebaskan
Tapi Yakobus di dalam kedaulatan Tuhan dibiarkan di dalam kematian. Misteri, nggak bisa dijelaskan. Kenapa Tuhan melakukan ini? Kita nggak bisa sepenuhnya memberikan penjelasan yang sangat clear sampai semua orang yakin. Tapi ya kita belajar untuk taat di situ. Sekali lagi, di dalam bagian ini kita melihat seorang janda yang nggak punya apa-apa, ya, yang cuma bisa bergantung kepada Tuhan dan akhirnya dia terus persevere, meskipun dia tidak segera mengalami pertolongan, tidak segera dibela haknya oleh Tuhan, tapi dia nggak losing hope, dia tidak losing courage, tapi dia terus-menerus beriman dan akhirnya kita membaca bagaimana Tuhan akhirnya toh menolong dan bukan tidak mendengarkan orang-orang seperti itu. Salah satu temptation ya di dalam kehidupan kita, ya makanya di dalam ayat ke-8 kan muncul di sini pertanyaan dari Yesus Kristus, kalau anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Salah satu temptation adalah orang itu menjadi indifference, menjadi acuh tak acuh. Indonesia pemilihan umum gitu ya, yang kemarin berapa persen saudara bisa kasih presentasi lebih cocok daripada saya, mungkin 30% golput gitu, golput tinggi loh berapa benar nggak 30% ya? 30% atau lebih. Itu tinggi sekali jumlah kayak begitu. Lalu kenapa orang-orang itu golput begitu ya? Kenapa? Ya mungkin sebagian alasan, karena saya nggak sedang di Jakarta, saya di luar kota atau saya di luar negeri. Itu jumlahnya berapa sih orang-orang kayak seperti itu? Kalau ada pun juga nggak terlalu banyak gitu. Tapi kemungkinan besar ada banyak orang-orang yang sudah indifference. Sudahlah, saya nggak usah mau pilih apapun juga nggak ada poinnya, nggak ada yang bisa diharapkan. Mau apapun yang terjadi juga sudah terserah. Saya sudah losing hope terhadap pemerintahan begitu ya. Ada banyak orang yang akhirnya kemudian menjadi indifference karena memang dunia kita adalah dunia yang seperti nggak seperti yang kita bayangkan. Lalu orang mulai menjadi discourage, mulai acuh tak acuh, mulai jadi sinis, sarkastik dan sebagainya. Dunia kita diwarnai dengan gambaran society yang seperti itu, society orang-orang yang mencibir ya. Di gereja juga seperti itu, orang-orang yang losing hope dan discourage. Kalau kita bicara tentang sesuatu yang baik, sesuatu gombal lah itulah, nggak ada lah. Saya nggak mau lihat itu, yang ada adalah semua bejat, semua orang adalah penipu, termasuk pemimpin-pemimpin gereja itu semuanya penipu, semuanya nggak ada yang benar. Lalu kita masuk di dalam sarkasme seperti itu, how different dengan janda ini. Kalau janda ini mau punya pilihan seperti itu, dia sangat punya banyak alasan, sarkastik gitu kan ya. Memang semua hakim di dunia ini semuanya nggak ada yang bisa diandalkan. Semuanya mengecewakan, nggak ada satupun yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dia punya banyak alasan juga untuk melakukan kalimat seperti itu. Tapi sekali lagi orang yang nggak bisa berharap kepada sesamanya, itu kegagalan berharap dengan Tuhan. Orang yang gagal berharap dengan sesamanya, terhadap sesamanya, itu adalah satu bentuk kegagalan berharap kepada Tuhan. Kalau saudara pasti percaya kedaulatan Tuhan, sekali lagi Ayub belajar hal ini di dalam kehidupannya. Saya pernah share bagian itu kan ya. Bagaimana dia merelasikan penderitaannya sebagai sesuatu yang dia terima dari tangan Tuhan. Bukan dari orang Kasdim, bukan dari orang-orang yang merampok itu, juga bukan dari istrinya, tapi dari tangan Tuhan. Dari tangan Tuhan. Seolah-olah di situ, lu mau nggak seneng. Kalau nggak seneng sama Tuhan begitu. Kamu tahu memang yang merampok orang Kasdim betul, orang-orang Kaldians itu. Tapi Ayub nggak keluar kalimat, kurang ajar ya itu orang-orang Kaldians. Memang mereka adalah bangsa yang brengsek, mesti dihajar balik. Kapan saya ada kesempatan mesti revenge kepada mereka. Memang itu bangsa-bangsa yang keji begitu. Terus dia doa kepada Tuhan supaya Tuhan hajar orang-orang Kaldians. Tidak. Kaldians nggak menjadi penting di dalam kehidupan Ayub, tapi dia merelasikan itu di hadapan Tuhan. Ini engkau yang memberikan. Kalau engkau yang nggak memberikan, nggak mengizinkan orang Kasdim menyerang ya itu itu namanya seluruh bangunan ambruk sampai semua anaknya mati itu, terus dia cari-cari arsitekturnya itu siapa sebetulnya waktu itu yang bangun. Saya mau cari, kayaknya semennya dikorupsi atau bagaimana. Nggak ada juga pembicaraan tentang semen lah, tentang apa, tentang pilar dan sebagainya. Nggak ada. Yang ada adalah Ayub berhadapan dengan Tuhan. Lalu dia tanya, mengapa Tuhan, mengapa? Orang kalau kehidupannya terus-menerus di dalam relasi horizontal, kecewa secara horizontal dan sebagainya, dia nggak bertumbuh. Dia nggak bertumbuh. Memang Tuhan jadi aman sih di situ. Tuhan jadi aman.
Tuhan seperti nggak salah, seperti kayak bukan saya loh ya, gambarannya. Ini bukan saya, hakim itu yang terus menolak kamu, bukan saya. Saya sih kepinginnya membebaskan kamu, tapi hakim itu yang jahat. Bagaimana coba? Tapi gambaran Tuhan kayak begini kan rather menakutkan, saya. Karena Tuhan sepertinya adalah Tuhan yang nggak mampu sebenarnya. Tuhan yang tidak berdaulat, Tuhan yang tidak maha kuasa, Tuhan yang nggak bisa apa-apa. Kalau hakim sedang melakukan kejahatan, ya Tuhan terpaksa begitu ya. Sorry loh ya. Saya sebetulnya mau melakukan kebaikan kepadamu, tapi apa daya, hakim itu terlalu powerful. Ini jelas bukan gambaran Tuhan yang di dalam Alkitab, saudara. Lalu mengapa ya orang lebih suka kecewa terhadap manusia? Jangan-jangan kita ada certain gambaran spiritualitas stoik ya, yang nggak berani kecewa kepada Tuhan. Oh, kecewa kepada Tuhan ya bahaya tuh. Saya sarkastik kepada Tuhan, bahaya, lebih baik saya sarkastik kepada manusia. Saya bukan mengajarkan saudara jadi sarkastik kepada Tuhan ya. That's not my message, saudara jangan salah tangkap. Poin saya adalah as long as kita masih terus-menerus kecewa di dalam relasi horizontal, kita nggak kemana-mana, kita nggak bertumbuh, kita cuma lompat-lompat di tempat, tapi nggak ada perkembangan apa-apa, kita nggak pergi kemana-mana, karena nggak ada relasi dengan Tuhan. Sekali lagi, saudara, janda ini di dalam ketertekanannya pasti terluka, saudara. Pasti sakit, lalu ditolak begini terus ya, bisa nelongso, self pity. Iyalah, memang saya siapa sih, orang miskin janda, makanya saya selalu nggak dianggap. Yang dianggap kan cuma orang-orang pinter, orang-orang kaya, orang-orang pejabat dan sebagainya. Memang saya siapa? Begitu. Oh bisa dia masuk ke dalam self pity seperti ini, tapi dia menolak untuk menghidupi ideologi self pity ini. Tidak, dia bergantung kepada Tuhannya dan akhirnya Tuhan mendengarkan mereka. Adakah Yesus akan mendapati iman di bumi? Adakah Yesus akan mendapati courage, bukan discourage, courage? Adakah Yesus akan mendapati pengharapan di bumi ini? Adakah Tuhan akan mendapatkan hope? Dan sekali lagi ya, bukan cuma sekedar hope berharap seperti Viktor Frankl tadi, tapi hope yang relasional, karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Berseru di dalam ketekunan, tidak ada hentinya. Lalu apa kaitannya dengan perikop berikutnya? Memang dua-duanya bicara tentang prayer, dua-duanya bicara tentang doa ya. Tapi kalau sudah melihat di sini di dalam observasi yang lebih detail, ada motif yang lainnya juga mempersatukan kedua perikop ini. Dua-duanya bicara tentang God's vindication, misalnya seperti ditulis di dalam salah satu commentary. Allah yang membenarkan, Allah yang vindicate ya, vindicate janda ini yang terus-menerus berseru kepadanya. Tapi kemudian juga Allah yang akhirnya vindicate siapa ini? Pemungut cukai. Nah, di sini ada gambaran orang Farisi, pemungut cukai yang datang berdoa. Sekali lagi, message-nya sangat sederhana di sini, dan kita juga bukan pertama kali mengkhotbahkan bagian ini, yaitu the dangers of self-righteousness, bahaya daripada merasa diri benar di hadapan Allah, tapi terutama sebetulnya bukan di hadapan Allah, tapi secara komparasi dengan orang lain. Tadi saya sengaja membaca ini, membaca Mazmur 17, karena seperti kayak ada dukungan Alkitab begitu. By the way, kalimat doa daripada orang Farisi ini ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Ini formal yang common pada saat itu. Rabbinic prayer. Aku bersyukur kepadamu Tuhan karena aku apa begitu ya. Lalu dia mendaftarkan apa Mendaftarkan keberhasilan dia di dalam menjaga tuntutan Torah. Itu doa yang common pada saat itu gitu. Rabbinic prayer. Dan sekali lagi seperti kayak ada dukungannya. Tadi loh Mazmur 17 yang saya baca, ya kita baca bersama-sama, saudara masih ingat nggak ya? Tuhan, kalau engkau melihat menguji dalam kedalaman hatiku, pasti engkau tidak akan mendapatkan kejahatan. Mirip kan ya, ya mengharapkan apa God's vindication. Tuhan, kalau engkau melihat di dalamku, engkau tidak akan mendapati kejahatan. Aku hidup bersih di hadapanmu dan sebagainya. Itu bukan cuma Mazmur 17, saudara ketemu di Mazmur-Mazmur yang lain. Lalu kita tanya, loh kalau begini apa salahnya orang Farisi doa ini? Oh, Mazmur 17 dan Mazmur-Mazmur yang lain juga ada doa-doa seperti itu. Katanya Daud dan sebagainya. Tuhan, kalau engkau memeriksa hatiku, pasti engkau tidak akan mendapatkan kejahatan di dalam diriku. Apa bedanya di sini dengan orang Farisi? Oh, ada bedanya, ada bedanya. Bedanya di mana?
Bedanya adalah satu, ya. Saudara perhatikan di dalam konteks Mazmur 17, itu keadaan orang yang di dalam situasi persecuted, dikejar-kejar. Orang Farisi ini tidak, nggak sedang dikejar-kejar. Sudah ada beda ya, kita di dalam keadaan penganiayaan, keadaan seperti janda ini yang dijahati orang, lalu kita berdoa seperti itu di hadapan Tuhan, dengan keadaan yang kita kaya raya, sukses, dikenal orang sana sini, terus saya berdoa seperti itu. Ada beda ya, waktu kita sakit ya, nggak ada pengharapan, terus kita minta kepada Tuhan berbelas kasihan kepada saya. Dengan kita segar, gemuk dan sebagainya, gemuk sih nggak sehat ya kayaknya. Dengan kita itu makmur, sehat, sterak dan sebagainya, terus kita Tuhan berbelas kasihanlah kepada kesehatan saya. Ya ada bedanya pasti, ada bedanya. Ngomong sih minta belas kasihan, tapi sebenarnya dalam hati mungkin ya nggak terlalu perlu juga sih gitu. Tapi bahaya kalau saya nggak bergantung sama Tuhan kan, karena menurut khotbah di Kelapa Gading mesti bergantung sama Tuhan dan mesti bergantung meskipun sterak begitu kan ya. Tapi bergantungnya akhirnya juga jadi bergantung yang basa-basi, bergantung yang basa-basi. Ada bedanya sih. Orang di dalam keadaan persecuted, dianiaya ya, seperti orang-orang yang di Irak sekarang, lalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau memeriksa di dalam keadaan hatiku, engkau tidak akan mendapati kejahatan. Itu minta God's vindication, menyatakan bahwa saya melakukan dosa apa sih sampai harus mengalami penderitaan yang seperti ini. Itu ratapan yang common sudah di mana-mana, di Mazmur banyak sekali. Tapi tidak di dalam setting seperti ini, orang Farisi, apalagi ada pemungut cukai di belakang, di sebelahnya. Pemungut cukai di sebelahnya orang Farisi itu. Tuhan, jikalau engkau memeriksa di dalam hatiku, engkau tidak akan mendapati kejahatan. Lawan kejahatannya di sebelah sana kok. Kejahatannya di sebelah sana, bukan di sini. Ada di sini nggak ada kejahatan. Lain sama sekali, dengan orang yang sedang diuber-uber, dianiaya, dikejar dengan pistol dan pedang, lalu berdoa seperti itu di hadapan Tuhan. Dengan orang di dalam keadaan orang Farisi yang jelas-jelas secara society ada di atas pemungut cukai, lalu dia masih doa seperti ini juga. Ini doa orang congkak, ya. Doa orang beragama yang menyatakan kecongkaannya khususnya waktu dia banding-banding dengan orang lain. Membanding-bandingkan dengan orang lain. Nggak sedang berdoa sebetulnya, tidak sedang berdoa. Karena orang yang berhadapan dengan orang lain, dia bisa menang secara moral. Oh dia bezinah, ya. Dia perampok, dia pencuri. Saya tidak. Saya memang saya bukan orang sempurna, saya orang berdosa juga. Tapi lebih baik daripada mereka. Orang-orang seperti ini nggak pernah berelasi dengan Allah. Mereka takut berhadapan dengan Allah. Karena begitu berhadapan dengan Allah, karena setiap orang waktu dia berhadapan dengan Allah, pasti langsung ditelanjangi bahwa dia adalah orang yang bobrok, jahat, dan keji. Orang Farisi ini kelihatan phenomenally seperti sedang berdoa. Nggak sedang berdoa. Ini sedang khotbah, hati-hati saya. Kalau doa jangan khotbah. Khotbah ya khotbah, doa ya doa. Ada orang yang khotbah, sebetulnya khotbahnya itu doa isinya gitu. Bukan sedang bicara kepada Allah, tapi dia mau mengajar orang lain gitu. Ada kesempatan khotbah lah ya. Kalau saudara mau khotbah ya khotbah gitu. Kalau saudara mau konseling ya konseling, tapi doa ya doa. Orang ini doa, tapi nggak doa sebetulnya. Ini semacam khotbah. Ya Allah, nggak sedang ngomong dengan Allah, sedang ngomong sama pemungut cukai. Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Nggak bisa lebih jelas lagi kan saya? Bukan seperti pemungut cukai ini, begitu. Ini doa buka suara kan? Doa buka suara ini saya. Kalau doa tutup suara, Lukas tahu dari mana ya coba gitu kan ya? Gak ada yang bisa catat. Ini doa hati-hati dengan doa buka suara saudara itu ya. Jangan jadi doa buka suara supaya orang lain dengar apa yang saudara doakan. Gitu. Berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Ini nggak taken for granted ya. Orang berdoa ternyata nggak harus berbicara kepada Allah. Ada orang yang di dalam doa berbicara kepada sesamanya, bukan berbicara kepada Allah. Jadi sekali lagi ya. Yang pertama, dia berada di dalam setting yang berbeda. Orang Farisi ini dengan keadaan Daud waktu menaikkan Mazmur 17. Yang kedua, ya seperti yang kita sudah singgung, saudara akan mendapati di sini struktur kompetitif yang sangat kuat. Struktur kompetitif pemungut cukai, orang Farisi. Saya lebih baik daripada kamu. Oh saya sih di hadapan Allah sih memang orang berdosa juga. Saya adalah orang yang berdosa lah, bukan Tuhan. Saya memang berdosa, saya nggak sempurna. Tetapi kalau dibandingkan dengan kamu atau orang itu, ya ini lain lah. Ya. Lain kelasnya.
Agama sudah bisa membawa kita ke dalam keadaan seperti ini kalau kita nggak hati-hati. Agama apapun, termasuk kekristenan. Termasuk ini gereja kita sendiri kalau kita nggak hati-hati. Masuk ke dalam kenikmatan kompetitif seperti ini. Aneh ya, Suhe, manusia seperti kayak mengonfirmasikan identitasnya itu berdasarkan kemenangan di dalam kompetisi. Itu aneh sekali loh, aneh sekali gitu. Karena kita bukan mendapatkan identitas kita dengan cara seperti itu. Tapi dunia kita terus-menerus membawa kita ke dalam culture seperti itu, yaitu apa? Saya mendapati diri saya sendiri ini ranking berapa begitu. Di dalam kaitan dengan orang lain, saya ini di atasnya atau di bawah. Kita tahu sih, kita nggak selalu paling di atas gitu kan ya. Tapi kita berharap paling nggak ya bukan yang paling bontot begitu kan. Saya pernah share kepada saudara kan ya, itu anak-anak kecil ya, dari waktu mereka kecil gitu, waktu mereka beranjak dewasa, mereka mulai masuk ke sekolah bareng-bareng dengan apa itu, teman-temannya dan sebagainya. Mereka langsung melakukan profiling. Profiling apa sih? Profiling teman-temannya dan profiling diri sendiri. Waktu mereka masuk ke dalam society, mereka langsung menala begitu. Mereka mengukur, saya ini ranking berapa ya? Oh, kalau saya gebuk-gebukan sama dia, saya kalah lah pasti. Orang dia badannya gede kayak begitu. Dan mungkin sudah pernah coba juga, dan akhirnya benar-benar kalah begitu ya. Terus dia coba kalau yang ini saya bisa bully nih. Nah, yang ini saya bisa kerjain. Saya bisa pegang-pegang kepalanya. Dia nggak mungkin bisa bales. Karena saya di atasnya dia. Dia melakukan profiling itu ya, kira-kira dia ranking berapa ya? Ranking 5 daripada 15 orang begitu ya. 4 orang di atas ini saya jangan main-main, saya harus baik-baik sama mereka, gitu ya, kasih upeti. Tapi yang di bawah, yang di bawah mesti kasih upeti kepada saya gitu. Itu anak-anak kecil, dari kecil siapa yang ngajarin mereka kayak begitu ya? Sudah ada sistem penalaan seperti itu, dan kita orang dewasa nggak jauh beda juga. Kita profiling orang juga kayak begini, ini orang di atas saya. Kok ini, ini saya bisa tekan-tekan ini, karena saya lebih powerful daripada dia. Lu jangan main-main sama saya power lebih tinggi daripada kamu. Ntar kamu saya kerjain, kamu akan repot sekali loh. Karena saya lebih ada di atas, kamu di bawah. Tapi kalau sama ini, ya kita agak baik-baik sedikit lah ya. Meskipun kita nggak terlalu setuju juga sebetulnya, tapi apa daya dia punya power lebih gede daripada saya. Society kita sudah diwarnai dengan profiling kompetitif seperti ini. Seperti kayak seolah-olah kita nggak punya pilihan, yang memang harus menilai seperti itu. Tapi inilah yang mencelakakan manusia. Karena manusia akhirnya nggak pernah berrelasi dengan Allah. Gambaran seperti ini ya begitu menarik keseluruhan energi kita, sampai kita nggak ada lagi energi dan kekuatan untuk berhadapan dengan Allah secara pribadi. Yang disebut doa itu bukan doa sebetulnya. Bukan doa. Tapi merupakan satu penyatakan identitas yang dibangun berdasarkan komparasi dengan orang lain, bukan doa. Celaka sekali ya ini orang Farisi. Dan sangat menyesatkan kalau kita membahas di dalam kalimat seperti ini. Nggak ada dosa yang paling dibenci oleh Yesus, yang paling ditelanjangi dan paling dibongkar, kecuali self-righteousness ini. Self-righteousness, bukan berarti pemungut cukai nggak ada dosanya ya, tidak. Juga ada dosa, tapi self-righteousness. Dan masuk begitu subtle ya di dalam keagamaan. Merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih suci daripada orang lain. Merasa lebih bermoral, merasa lebih mengenal Allah, merasa lebih alkitabiah. Akhirnya menjauhkan dia daripada Allah yang sejati. Kenapa manusia suka membangun sistem atau spirit keagamaan yang seperti ini? Ya karena memang salah satu persoalan di dalam diri kita yang paling rusak itu adalah mungkin bukan perzinahan kali ya, bukan cinta uang, pemungut cukai, serakah dan sebagainya. Tapi salah satu yang manusia paling nggak bisa menghindari itu adalah dosa kesombongan, dosa kecongkaan. Kita nggak senang kalau kelemahan kita dibicarakan banyak orang. Kalau kebaikan kita dibicarakan banyak orang, kita lagi lewat seperti pura-pura nggak dengar. Tapi mondar-mandir di situ terus, begitu kan ya. Ambil kopi di situ, biskuit di sini, kopi lagi, biskuit gitu. Tapi intinya cuma mau dengar orang ngomong apa ya tentang saya. Senang juga begini, ada penghiburan. Tapi kalau orang membicarakan tentang kelemahan kita, waduh, mondar-mandir juga gitu ya. Sambil catat agenda, awas ya, suatu saat gua bales lu. Mondar-mandir. Kita terganggu sekali. Martin Lloyd Jones pernah kasih contoh gitu ya, untuk menilai betapa kita itu lemah lembut atau tidak. Yaitu waktu kita doa, biasa kita doa di hadapan Tuhan, kita selalu bicara kita ini rendah lah, kita ini orang berdosa. Tapi begitu orang lain bicara kalimat yang sama kepada saya, kita langsung protes. Disintegritas kan ya.
Kalau kita sendiri ngomong di hadapan Tuhan, Tuhan saya ini orang berdosa, saya ini orang punya kelemahan. Coba orang lain doa gitu ya. Terus kita dengar, Tuhan tolonglah sebelah saya yang berdosa ini. Dan penuh dengan kelemahan. Sangat tidak sabar. Ngomongnya dan macam-macam gitu ya. Lama-lama kita jadi gak bisa berdoa lagi gitu. Kita jadi pelan-pelan mendengarkan dia gitu. Dia sebetulnya ngomong apa ya tentang saya. Apalagi di dalam gereja kita doanya buka suara lagi begitu kan ya. Buka suara sampai semua orang dengar. Kita kesulitan kalau orang lain memprofile kita low, tapi kita sendiri secara munafik seperti berpura-pura memprofile diri kita solo di hadapan Tuhan. Solo di hadapan Tuhan. Tapi waktu orang lain bilang kalimatnya sama, kita sangat terganggu. Martin Lloyd Jones bilang, itu kelemah lembutan namanya. Is that gentleness? Itu being gentle, itu meekness atau meekness yang palsu sebetulnya. Pemungut cukai ini apa sih bedanya dengan orang Farisi? Ya nggak berbeda, Kalau mau dibilang, dia juga bukan orang yang lebih baik, sama. Gitu. Saudara jangan salah mengerti ya, seperti kayak seolah-olah di sini pemungut cukai mempunyai kualitas tertentu yang akhirnya Tuhan Yesus tertarik atau Bapa tertarik, Allah tertarik, akhirnya lebih membenarkan dia. Kalau begini, jadi nggak ada cerita yang mengejutkan juga gitu. Kita sudah tahu siapa hero-nya. Hero-nya selalu orang miskin, hero-nya selalu orang susah, hero-nya selalu janda, hero-nya selalu siapa begitu kan? The story of Marxisme. Yang selalu orang kaya, yang salah selalu orang yang itu punya power, yang salah selalu gereja, yang salah selalu orang yang di hierarki atas, yang benar selalu orang di bawah. Marxisme bukan Alkitab. Lukas bukan seorang penganut Marxis, bukan. Pemungut cukai ini juga adalah orang yang berdosa. Dengan jelas di sini digambarkan bahwa dia adalah orang yang jelas akan dosanya. Dia tidak berani menengadah ke langit, dia memukul dirinya dan berkata, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ini pintu yang sempit, pintu yang sempit. Yang enggak semua orang akan melihat. Ada orang yang lebih suka lewat pintu yang lebar. Pintu yang lebar yaitu apa? Saya datang dengan keagamaan saya. Saya tidak merampok, saya bukan orang lalim, bukan pezina, bukan pemungut cukai. Saya datang dengan kebaikan-kebaikan saya di hadapan Tuhan. Ini pintu yang lebar, pintu yang dibangun oleh manusia. Tapi manusia menghindari pintu yang sempit ini. Pintu yang sempit yaitu apa? Saya datang sebagai orang berdosa di hadapan Tuhan. Itu perlu humility, perlu kerendahan hati untuk menyatakan bahwa saya betul-betul adalah orang berdosa. Orang yang nggak bisa memenuhi Torah, orang yang tidak bisa mengikuti perintah Tuhan, gagal, tidak lebih baik daripada orang lain. Saudara perhatikan dalam bagian ini, nggak ada banding-banding dengan orang Farisi. Mana ada gitu. Dia mengatakan misalnya, Tuhan, aku bersyukur meskipun aku bukan seperti orang Farisi ini yang tidak merampok dan sebagainya, dan aku memeras uang gitu ya, tapi setidaknya Tuhan, setidaknya aku tidak sombong begitu misalnya ya. Ini kalimat kan kontradiktif begitu kan ya. Setidaknya tidak sombong kok pengumuman. Jadi sebenarnya sombong atau tidak begitu. Ada pembicaraan menarik Saudara tuh, ini bicara tentang ini ya, kepenulisan Musa tentang Pentateuch gitu, kalau di dalam biblical scholarship kan seringkali dibicarakan gitu ya. Ini betul-betul ditulis Musa semua atau ada memang enggak ditulis Musa, atau sebagian ditulis Musa, sebagian tidak ditulis Musa. Lalu ada satu scholar yang sangat menarik mencatat seperti ini, itu for sure kalimat yang bilang Musa adalah orang yang paling rendah hati di seluruh muka bumi. Itu cannot be dari Musa, nggak mungkin dari Musa. Musa di Pentateuch kita membacakan Musa adalah seorang yang paling lemah lembut, orang yang paling rendah hati di muka bumi ini. Itu nggak mungkin ditulis oleh Musa. Mana bisa Musa tulis kayak begitu? Langsung gagal kelemah lembutan dan kerendah hatiannya. Karena orang yang rendah hati nggak tertarik membicarakan dirinya yang rendah hati. Ini ada sesuatu yang nggak nyambung di sini. Jadi mungkin ditulis oleh Musa, memang sebagian besar kayaknya ditulis oleh Musa, tapi ada bagian-bagian yang memang diredaksi oleh orang-orang setelah Musa. Salah satunya misalnya itu, karena Musa unlikely tulis kalimat seperti itu, memegahkan dirinya sebagai orang yang paling lemah lembut atau orang yang paling rendah hati di seluruh dunia, jadi nggak rendah hati lagi. Pemungut cukai ini sudah jelas dia nggak mempunyai kualifikasi apa-apa. Dia datang di dalam kebangkrutan rohani. Kebangkrutan rohani, nggak ada apa-apa, helpless dan hopeless, nggak ada kebaikan. Lalu dia datang cuma mengharapkan belas kasihan Tuhan. Inilah sudah jantung hati daripada kekristenan. Jantung hati daripada kekristenan.
datang sebagai pengemis di hadapan Tuhan, orang yang bangkrut secara spiritually. Tuhan, saya nggak mampu melakukan apa-apa. Bukan datang ke Tuhan, jangan lupa balas kebaikan saya. Saya sudah berdermawan untuk orang ini, saya sudah hidup suci. Saya sudah, jangan lupa Tuhan masih ada hitung-hitungannya. Saya melakukan kebaikan, dan jangan lupa juga sama orang-orang jahat yang melakukan pembunuhan dan sebagainya seperti di Irak itu. Tuhan silakan menghukum mereka. Tapi balaslah saya juga setimpal dengan kebaikan yang saya lakukan. Pintu lebar, itu pintu yang lebar, bukan pintu yang sempit. Pintu yang sempit adalah kita sadar bahwa kita nggak ada sesuatu yang kita bisa bawa di hadapan Tuhan, sehingga cuma bisa datang memohon belas kasihan Tuhan. Orang ini yang dibenarkan Allah, bukan orang Farisi yang datang dengan kemegahan, aksesori keagamaan itu ya. Kebaikan moral mereka yang tinggi, cinta Tuhannya, ketaatannya dan sebagainya, bukan. Justru tidak dibenarkan. Mengapa? Karena orang-orang seperti ini tidak mengenal dirinya. Dia nggak kenal dirinya. Dirinya itu siapa? Bukan di dalam perspektif relasinya dengan Allah waktu dia berhadapan dengan Allah, bukan. Tapi dia mengenal dirinya dengan banding-banding dengan orang lain. Sekali lagi, identitas manusia bukan dibangun dengan cara seperti ini. Kita bukan mengatakan kamu siapa, terus saya jawab saya ranking 5 di sekolah saya. Itu manusia membangun identitas seperti itu. Kamu siapa? Oh, saya yang ranking 1 di sekolah ini. Itu kita kalau memperkenalkan seperti apa kalau ranking 1. Tapi kalau kita ranking 40, saya gitu, ranking 40 dari 38 murid lagi gitu, apa nggak keterlaluan saya? Muridnya 38 tapi ranking 40. Itu keterlaluan nakal, keterlaluan gobloknya gitu, sampai 38 pun nggak layak begitu. Saya pernah punya teman saya ikut kejuaraan merangkai bunga, laki ya. Dan begitu jelek rangkaiannya gitu, akhirnya dia mendapat juara 2 dari satu peserta gitu. Keterlaluan itu orangnya, sampai jurinya mau kasih ini mestinya tetap juara 1 karena satu peserta, tapi nggak bisa, dia nggak layak jadi juara 1, kita kasih juara 2. Berapa pesertanya? 1. Keterlaluan deh, peserta cuma 1 dapat juara 2 gitu. Waduh, itu berarti rangkaiannya jelek banget gitu ya, saking tidak menggerakkannya para juri gitu. Ya coba kalau kita ranking 38, ranking 40 itu ranking terakhir gitu, terus orang tanya siapa kamu? Oh, kita nggak akan pakai yang itu, kita akan pakai yang lain. Saya grade 8 di dalam piano, gitu kan ya. Di sekolah ranking 40, nggak ngomong itu, kita nggak ngomong sekolah, karena di situ saya 40. Saya ngomong yang saya ranking di atas, saya grade 8 di belajar piano. Manusia juga begini, kita punya dosa kelemahan di mana? Di kesombongan, ranking 40, kita nggak ngomong, kita bilang, saya dermawan, ranking 2, begitu kan ya. Tapi bejina kita nggak ngomong. Tapi kita ngomong saya dermawan, ranking 3 begitu. Nanti kalau dermawannya gagal nih, orang yang pelit sama sekali gitu ya, orang yang nggak pernah peduli dengan kesusahan orang lain ya, ranking 40, dia akan ngomong saya ranking 3 di dalam kesucian seks, tidak pernah ke tempat pelacuran, ranking 3. Tapi dia nggak ngomong, dia pelitnya luar biasa, nggak ngomong, itu ranking 40 ditutupi sama dia bilang ini, saya di sini. Ya manusia putar-putar cuma begitu aja lah menaikkan apa yang baik di dalam kehidupan, lalu menyembunyikan apa yang bobrok. Dengan cara seperti ini, lalu kita pikir kita bisa mengelabui Tuhan. Lalu kita pikir kita bisa menipu Tuhan. Saya khawatir, ya, doakan hamba Tuhanmu yang banyak kekhawatiran ini gitu ya, supaya jangan khawatir. Tapi kekhawatiran yang perlu ini. Khawatir kalau orang-orang yang pelayanan itu habis itu menjadi satu kompensasi keengganan mereka dibentuk oleh Tuhan. Khususnya di dalam kelemahan-kelemahan tertentu yang kita tahu itu memang adalah kelemahan. Lalu kita kompensasi dengan pelayanan. Tapi saya melayani kok. Saya ikut KKR di mana-mana loh. Saya rajin datang ke persekutuan doa. Tapi ada satu kelemahan yang nggak mau dirubah sama Tuhan. Terus dia pertahankan dan dia compensate dengan yang lain, dikompensate. Supaya kelihatan ya siapa yang nggak punya kelemahan coba. Semua orang kan punya kelemahan gitu. Kamu jangan lihat kelemahan saya, lihat kelebihannya dong. Kelebihannya kan banyak juga begitu. Jadi jangan lihat kelemahannya. Ya orang lain sih boleh lah belajar seperti itu ya. Tapi kita jangan bilang kalimat seperti itu saya. Kita jangan. Kita sendiri mesti melihat kelemahan kita. Karena kelebihan itu ya biar dilihat oleh Tuhan, biar dilihat oleh orang lain. Gak usah kita yang mengumumkan. Kita sendiri harusnya lebih melihat kepada kelemahan kita dan bagaimana kemudian kita berubah dan keluar daripada kelemahan tersebut. Balik ke sini saya, pemungut cukai, nggak ada yang bisa di-store kepada Tuhan.
Peka sekali ya, mungkin justru karena dia pemungut cukai, seorang yang biasa menerima setoran. Store masuk kepada dia. Wah, dia waktu giliran dia mau store kepada Tuhan, saya nggak punya apa-apa yang bisa di store. Nggak ada sesuatu yang baik yang saya bisa ngomong di hadapan Tuhan. Dan saya juga nggak tertarik ngomong di hadapan orang Farisi ini. Nggak ada gunanya juga untuk apa. Saya tahu pada dasarnya manusia itu harus berdiri seorang diri di hadapan Tuhan. Bukan mengumumkan dirinya di hadapan banyak orang. Bukan, tapi bagaimana dia berdiri seorang diri di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Orang ini dibenarkan, orang ini dibenarkan karena inilah orang yang disebut oleh Yesus orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Yesus kan bilang, aku datang untuk orang yang sakit. Orang sakit yang perlu dokter, orang sehat nggak perlu dokter. Saya datang untuk orang berdosa, saya bukan datang untuk orang suci. Kalau kamu merasa dirimu sudah suci, ya saudara nggak perlu Yesus, betul. Tapi ini sindiran sebetulnya. Karena nggak ada orang yang suci itu, tidak ada. Kecuali orang yang menipu dirinya sendiri. Nggak ada orang yang tidak memerlukan Yesus Kristus, yang nggak memerlukan pengorbanannya di atas kayu salib. Nggak ada. Yang ada adalah orang yang menipu diri dengan mengatakan, oh saya nggak perlu korban pengampunan, penebusan seperti itu. Karena saya bisa datang sendiri di hadapan Allah dengan kebaikan-kebaikan yang saya sudah lakukan di dalam kehidupan saya. Dan saya percaya, doktrin ini yang diajarkan di dalam perikop ini jantung di dalam kekristenan. Jantung di dalam kekristenan. Mulai daripada kebangkrutan. Saya pernah share kepada saudara, yaitu siapa? Mahatma Gandhi. Seseorang yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Yesus Kristus, tapi dia kemungkinan besar di seumur hidup nggak pernah mengaku percaya sebagai orang Kristen. Kenapa, Karena dia terlalu kecewa kepada orang-orang Inggris yang katanya murid-murid Kristus. Tapi menurut Gandhi, gak pernah melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Oh, Gandhi kagum sekali dengan Yesus Kristus. Konon katanya dia saben hari baca khotbah di bukit. Khotbah di bukit direnungkan, terus coba dilakukan oleh Gandhi. Lalu dia kecewa sekali, kenapa orang-orang di Inggris itu yang katanya percaya kepada Yesus Kristus, yang bahkan saya kenal Yesus Kristus mungkin juga melalui mereka juga waktu saya studi di sana, tapi mereka sendiri nggak hidup sebagai orang Kristen. Lalu dia kecewa dan akhirnya seumur hidup nggak pernah jadi Kristen. Gandhi, orang yang besar, orang yang dikagumi banyak orang. Kita orang Kristen ada banyak hal yang bisa belajar dari Gandhi. Tapi kalau saudara perhatikan di situ pembacaan dia tentang khotbah di bukit sudah bagian yang pertama saja sudah nggak ngerti. Sabda bagian yang pertama bicara apa sih? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang menyatakan bangkrut rohani di hadapan Allah. Gandhi nggak mengerti kalimat ini. Kalau dia mengerti, dia nggak akan bilang orang Inggris itu nggak bisa melakukan ajaran Kristus. Dalam kurung, saya yang melakukan. Saya lebih Kristen daripada orang-orang yang mengaku Kristen karena saya merenungkan khotbah di bukit setiap hari. Saya melakukan ajaran Kristus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nggak mengerti dia kalimat itu. Dia merasa dirinya kaya di hadapan Allah, lebih successful daripada orang-orang Inggris yang miskin menurut dia di hadapan Allah karena nggak bisa menjalankan sabda di bukit. Dia yang lebih bisa menjalankan sabda di bukit. Wah, betapa menipunya jalan agama, sangat-sangat menipu. Padahal jelas sekali, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang bangkrut di hadapan Allah, yang telanjang di hadapan Allah. Nggak ada sesuatu yang dia bisa bawa di hadapan Allah. Jantung hati dari kekristenan, seorang Gandhi. Kita nggak meragukan, dia punya IQ, intelligence, brilliance dan sebagainya. Nggak perlu diragukan. Dia studi di universitas sangat elit di Inggris, seorang Gandhi. Tapi even nggak mengerti kalimat pertama. Ini baru kalimat pertama. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, poor in spirit. Dia nggak mengerti kalimat ini. Saudara jangan sombong Terus terakhir setelah doa, Tuhan saya bersyukur karena saya mengerti khotbah di bukit tidak seperti Gandhi dan tidak seperti dan sebagainya. Balik lagi ke situ lagi. Balik lagi ke situ lagi karena kita sulit untuk membebaskan diri dari komparasi ini. Orang pemungut cukai ini bukan dibenarkan karena dia punya certain kualitas yang lebih baik daripada orang Farisi. Dua-duanya telanjang di hadapan Tuhan. Tapi satunya telanjang dan mengakui bahwa dia telanjang, satunya telanjang dan dia menghias diri dengan pakaian-pakaian keagamaan.
yang Tuhan pasti nggak tertipu dengan itu karena Tuhan langsung melihat ke dalam hati manusia, bukan melihat pakaian keagamaan kita. Terakhir, kita yang sudah percaya, kita orang-orang Kristen ini, yang mengaku Kristen, kita dipanggil untuk terus-menerus menjalani kehidupan yang menghayati kebangkrutan rohani seperti ini. Maksudnya apa, Betapa banyak kita melihat ada orang-orang yang mulai di dalam perasaan ketidaklayaan, mulai dengan kebangkrutan rohani. Lalu pelan-pelan mulai menjadi Kristen, mulai menikmati. Lumayan juga ya, saya ternyata ada power yang dari Tuhan. Wah, mulai jatuh saya di dalam persoalan power, di dalam persoalan financial resources yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam jabatan, di dalam posisi, pelan-pelan akhirnya merasa dari mulai dia yang tidak layak, orang lain lebih layak, akhirnya dia pelan-pelan setelah naik, akhirnya dia merasa sekarang dia yang layak, orang lain yang kurang layak. Sekali lagi racun ini maksudnya bisa subtle sekali ya, subtle, pelan-pelan, dan setan cukup sabar untuk menunggu. Setan sabar menunggu, boleh bertahun-tahun, dia punya waktu ternyata. Menabur benih seperti itu ya, merubah kita dari perasaan tidak layak, akhirnya pelan-pelan menjadi layak. Ya kalau bukan saya siapa lagi, begitu kan ya. Memang saya yang paling qualified kok, kalau bukan saya siapa lagi, yang lain nggak ada yang sebaik saya gitu. Oh memang saya bukan yang paling baik di seluruh Kelapa Gading, tapi certainly termasuk yang agak lumayan lah di atas rata-rata. Lalu kita mulai menghayati kelayakan kita, dan pelan-pelan berubah jadi orang Farisi, tadinya pemungut cukai, lalu bergeser menjadi orang Farisi. Dan pergeserannya itu kita nggak sadar, tiba-tiba kita sudah di sana. Tiba-tiba kita suka membicarakan diri kita komparasi dengan orang lain. Tiba-tiba kita suka sekali membicarakan gereja kita di dalam komparasinya dengan gereja lain. Tiba-tiba kita suka membicarakan keagamaan kita dengan komparasinya dengan agama lain. Pelan-pelan sudah masuknya gitu. Lalu masuk ke Farisi ternyata tanpa kita sadar. Kita bukan sedang memegahkan Yesus Kristus, kita memegahkan agama kita sendiri. Beware, nggak ada satu orang pun yang kebal dengan hal ini. Setan itu pengalamannya ratusan tahun, ribuan tahun, kita baru umur berapa, nggak ada orang yang bisa melawan kecerdikan dan itu kelincahan daripada setan, kecuali kita balik lagi seperti pemungut cukai. Tuhan kasihanilah aku. Orang berdosa ini, orang yang bahkan gak bisa membebaskan diri daripada dosa kecongkaan, gak bisa membebaskan diri daripada pride, gak bisa membebaskan diri daripada spirit komparasi, datang dengan apa adanya di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan berjanji, orang-orang seperti ini, Yesus datang untuk mereka. Yesus datang untuk orang-orang sakit seperti ini. Yesus datang untuk orang-orang yang bangkrut rohani seperti ini, mati di atas kayu salib, menyelesaikan semua tuntutan keagamaan, tuntutan Taurat secara sempurna yang gak bisa dilakukan oleh siapapun, menggantikan kita yang berdosa dan mengaruniakan itu sebagai satu kado kepada kita yang percaya di dalam namanya. Sekali lagi saudara jangan berpikir, oh saya sudah percaya, sudah dari dulu sekolah minggu. Pengorbanan Yesus bukan sesuatu yang kita hayati cuma di sekolah minggu terus setelah itu sudah selesai. Oh tidak, ini sesuatu penghayatan seumur hidup. Karena sekali lagi, nggak ada orang yang kebal di titik manapun di dalam kehidupannya yang terus mulai titik itu saya kebal terhadap dosanya orang Farisi. Saya pasti akan terus-menerus merasa tidak layak. Oh tidak, kita bisa terjadi shift di dalam kehidupan kita mulai masuk lagi ke dalam kelayakan orang Farisi. Karena itu sekali lagi, Injil, berita tentang Yesus yang tersalib, yang mati, yang meneteskan darah untuk saudara dan saya, yang kita peringati setiap kali kita di dalam perjamuan kudus, itu nggak pernah jadi berita yang klise. Itu bukan berita ulang-ulang ini lagi, bukan. Hati-hati, waktu kita menganggap cerita itu mulai menjadi cerita klise, yang saya sudah mulai bosan untuk mendengarkan. Di situ cuma menjadi satu fakta bahwa saya mungkin sudah bergeser daripada penghayatan orang pemungut cukai yang kematian Yesus masih relevan untuk orang ini. Lalu kita sudah bergeser menjadi spiritualitas orang Farisi yang kita ini apa sih berita kayak begini? Saya kan sudah dengar dari sekolah minggu. Ini lagi.
Mungkin bukan beritanya yang klise, kita, saudara dan saya yang mulai menjadi klise. Waktu kita menjadi klise, kita bahaya sekali. Bukan Tuhan yang ada di dalam bahaya, bukan pengkhotbah yang ada di dalam bahaya, saudara dan saya yang ada di dalam bahaya. Karena berita yang so profound itu lalu menurut kita jadi menjadi satu berita yang nggak menciptakan, sekali lagi pakai bahasa musik ini, nggak menciptakan resonans di dalam hati saya. Nggak ada lagi getaran. Karena saya nggak tertarik lagi dengan berita itu. Pertanyaan, mengapa saya berita Yesus yang adalah dokter yang agung itu tidak lagi menjadi atraktif di dalam kehidupan kita yang katanya sudah percaya? Something wrong di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan kiranya Tuhan terus menyempurnakan kita untuk memiliki kerohanian seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan kami memohon belas kasihan Tuhan di dalam segala ketidakberdayaan kami, di dalam segala ketidakmampuan kami, di dalam segala kerendahan kami mohon supaya seumur hidup Tuhan boleh senantiasa menyadarkan kami bahwa kami adalah orang yang berdosa, yang hanya bisa mengharapkan belas kasihan, pengampunan, anugerah, penebusan Yesus Kristus seumur hidup kami. Ajar kepada kami Tuhan supaya Tuhan yang menolong ketika kami di dalam kehidupan menjadi losing hope, menjadi discouraged, menjadi sinis, menjadi sarkastik, dan akhirnya kami berhenti berharap kepada Tuhan sendiri. Tuhan yang mengampuni dosa kami dan membangkitkan kepada kami bukan hanya sekedar pikiran yang positif, tapi terutama ingatan kepada janji-janji Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat, bahwa Engkau adalah Allah yang maha bijaksana, bahwa Tuhan mengasihi dunia ini. Kami mohon Tuhan supaya Engkau yang menguatkan kami yang lemah dan memberikan kepada kami senantiasa hati yang senantiasa memohon belas kasihan dan anugerah pertolongan Tuhan, sehingga bukan kekuatan kami yang kami pancarkan, tapi kehidupan Yesus Kristus, supaya segala kemuliaan boleh kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.